Sudah tidak ada hubungan lah. Pokoknya Mas Randy itu benar-benar menghilang dari hidupnya Mbak Janda Pirang. Waktu di pelaminan sudah merasakan gelisah, tidak tenang. Waktu di pelaminan itu, waktu sesi pemotretan itu sudah tidak ada gairah, semangat lagi ya. Karena hatinya mau, tapi yang dibawa itu sudah tidak segagah Tugu Monas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang dialami teman saya waktu merantau. Itu mendapat kiriman atau sebuah santet yang dialami teman saya. Jadi cerita ini dikirimkan ke saya untuk diceritakan ke media sosial atau ke channel YouTube saya ya, untuk berbagi pengalaman, untuk pembelajaran buat teman-teman yang buat para perantau pemula. Jadi tujuannya itu sangat baik banget dan supaya bisa mengedukasi buat para anak-anak muda, generasi muda kita. Kalau kita datang ke negeri orang, sebenarnya tidak hanya datang ke negeri orang, di tempat kita, lingkungan kita sendiri atau tempat kita tinggal sendiri, kita harus bersikap bijak ya untuk menyikapi sebuah masalah dan jangan sampai sembrono dan jangan sampai terjadi seperti yang dialami oleh teman saya. Jadi teman saya waktu itu merantau ke kota S pada tahun 2014 ya. Di sana bekerja sebagai tukang las di suatu perusahaan di kota S tersebut ya. Jadi selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dia bekerja tanpa gangguan apapun ya, tanpa gangguan apapun, bekerja seperti biasa. Dan sebelum saya melakukan cerita ini, saya perkenalkan nama teman saya Mas Randy ya. Mas Randy asal kota B. Mas Randy asal kota B itu merantau ke kota S di tahun 2014, jadi bekerja sebagai tukang las. Jadi setiap hari bekerja seperti biasanya tanpa ada perasaan apa-apa untuk ditinggal di kota tersebut ya. Kalau malam dia juga jalan-jalan malam, cari makan dan lain-lainnya seperti biasa. Jadi cerita ini akan saya singkat ya, singkat cerita. Kemudian Mas Randy waktu makan bakso di salah satu daerah tersebut, dia berkenalan dengan janda, salah satu janda asal kota S tersebut ya. Jadi singkat cerita, Mas Randy dan janda pirang tersebut itu, sebut aja namanya kan, sebut aja janda pirang ya biar keren ya. Janda pirang tersebut dengan Mas Randy itu menjalin hubungan, istilahnya pacaran ya, PDKT, pendekatan ya, pendekatan. Terus kemudian hubungan mereka Mas Randy dengan Mbak Janda Pirang ya, itu sekitar sudah 5 bulan ya, berlanjut hubungan sampai 5 bulan. Terus akhirnya Mas Randy itu memutuskan untuk menikahi janda itu ya, ingin menikahi janda tersebut ya. Tapi ada tapinya, di kampungnya Mas Randy itu sudah tunangan. Ceritanya sudah tunangan, jadi tidak mungkin akan ada cinta segitiga. Nah waktu itu Mas Randy bingung, dia juga masih mencintai tunangannya di kampung dan dia juga mencintai janda pirang tersebut. Ini kisahnya berawal dari sini ya. Berawal dengan janda pirang itu terjadi sebuah musibah yang dialami Mas Randy ini. Mas Randy mengalami hal-hal gaib dan lain-lainnya akan saya ceritakan selanjutnya ya. Setelah itu Mas Randy memutuskan untuk meninggalkan Mbak Janda ya, untuk meninggalkan Mbak Janda. Terus dia ngomong baik-baik,
minta maaf yang sebesar-besarnya kalau tidak bisa meneruskan hubungan dengan Mbak Janda Pirang itu, karena Mas Randy dari kota B itu sudah punya tunangan di kampung. Dan otomatis yang pasti pasti di mana aja, siapa wanita mana kalau sudah merasa dekat dengan pria tersebut mau ditinggal begitu saja karena hubungannya dengan Mas Randy itu sudah 5 bulan lebih, sudah setiap hari ketemu, makan bareng dan lain-lainnya seperti itu. Jadi otomatis Mbak Janda Pirangnya itu tidak mau melepas Mas Randy Kemudian Mas Randy itu memutuskan sepihak Mas Randy meninggalkan Mbak Janda Pirang itu tanpa pamit, pulang ke kampung halamannya. Dan apa yang terjadi ini yang dialami oleh Mas Randy, bener-bener sampai sekarang kapok, sampai sekarang minta ampun sampai sekarang. Jadi titiknya Mas Randy setelah meninggalkan Mbak Janda Pirang itu, titiknya mati. Jadi letoy atau gentalonya itu sudah tidak berdiri tegak atau sudah tidak perkasa lagi, alias letoy. Jadi titiknya Mas Randy itu mati. Alhasil dia kebingungan. Jadi setelah mengetahuinya letoynya mati itu, biasanya kan kalau bangun pagi tidur, katanya Mas Randy ceritakan ke saya tadi pagi lewat telepon itu, katanya kalau pagi itu kalau cowok ini bukan rahasia lagi, kalau cowok itu kalau pagi biasanya berdiri. Sebelum bangun tidur itu berdiri, sebelum kencing itu biasanya berdiri tegak seperti Tugu Monas itu Jadi waktu itu Mas Randy hari pertama itu merasakan tidak ada reaksi apa-apa Tidak ada reaksi apa-apa. Kemudian di hari-hari berikutnya, jadi seperti tidak ada rasa rangsangan terhadap lawan jenis itu hilang katanya. Perasaan mau dia melihat umpamanya ada orang lewat atau gimana itu biasanya tertarik atau gimana pas ketemu tunangannya gitu, biasanya ada reaksi wajar kalau orang normal itu tidak ada reaksi sama sekali. Ini masih wajar-wajar aja. Mungkin Mas Randy merasa capek, tiap hari kan dia kerja di kampungnya itu masih kerja di bidang aluminium seperti jendela aluminium, kaca aluminium itu Mas Randy ini benar-benar kisah nyata yang dialami Mas Randy Mungkin ada kejadian yang sama di tempat lain seperti itu. Ini beda, ini khusus cerita dari Mas Randy Saya tidak pernah membuat cerita, mengambil cerita orang lain kemudian saya ceritakan di channel YouTube saya. Saya berusaha untuk membuat cerita real yang terjadi di dunia nyata, yang narasumbernya itu bercerita saya ataupun akan ketemu saya langsung Ini untuk podcast bersama tatap muka ini saya masih sibuk. Jadi karena saya dari kota Ponorogo, Mas Randy di kota B itu masih jauh, karena daripada Mas Randy datang ke Ponorogo atau saya ke kota B tersebut, lebih baik tak suruh cerita lewat telepon aja, enggak apa-apa gitu Jadi singkat cerita, setelah sudah lama meninggalkan Mbak Janda Pirang itu, sudah tidak ada hubungan kontak sudah nomornya sudah dihapus, sudah tidak ada hubungan pokoknya Mas Randy itu benar-benar menghilang dari hidupnya Mbak Janda Pirang. Jadi singkat cerita, kemudian di tahun 2016 Mas Randy menikah dengan tunangannya. Nah ini yang menarik dan seru. Akhirnya singkat cerita, setelah menikah, Mas Randy itu waktu di pelaminan sudah merasakan gelisah, tidak tenang. Waktu di pelaminan itu, waktu sesi pemotretan itu sudah tidak ada gairah, semangat lagi karena sudah merasa titiknya itu tidak ada reaksi-reaksi apapun
memegang calon istrinya itu juga tidak ada reaksi rasa rangsangan seperti itu. Hatinya mau, tapi yang dibawa itu sudah tidak segagah Tugu Monas seperti biasanya. Seperti itu yang diucapkan Mas Randy kepada saya tadi pagi. Terus singkat cerita, pas waktu malam pertama, ini bener-bener Mas Randy itu sampai menangis. Bener-bener ceritakan sampai menangis. Dia minta maaf ke istrinya kalau malam ini belum bisa menjalankan tugas. Nah, istrinya waktu itu malah ketawa. Kenapa Mas? Kenapa Bang? Kenapa gitu. Ini terus dia cerita sejujur-jujurnya ya, cerita sejujurnya kalau dia pernah menyakiti seorang janda ya. Jadi Mas Randy tahu kenapa yang bikin burungnya itu tidak berdiri itu sudah ditanyakan ke sana kemari ya. Juga dia cerita sudah sempat konsultasi ke dokter dan lain-lainnya, ke alternatif dan lainnya, ke orang-orang pintar. Tidak hanya datang ke tempat satu, yang lainnya jawabannya hampir sama ya. Jawabannya hampir sama bahwa dia telah menyakiti seseorang. Jadi ini akan saya ceritakan bahwa katanya paranormal tersebut, ini yang berbicara bukan paranormal 1, 2, 3, banyak banget yang didatangi Mas Randy karena sudah kebingungan gimana caranya untuk membuat si titiknya itu supaya berdiri tegak seperti biasanya ya. Itu katanya burungnya itu diikat oleh dukun yang disuruh oleh si janda pirang tersebut. Ini gara-gara tobrut ya, kan. Saya sempat guyonan sama Mas Randy tadi pagi itu Mas, itu cuma gara-gara tobrut akhirnya berakibat seperti itu ya. Ya bener Mas, katanya seperti itu yang dialaminya. Gara-gara janda tobrut berakibat fatal ya. Jadi kemudian terus berobat, dicarikan solusi sama orang pintar gimana caranya supaya berdiri si titiknya itu ya. Jadi saya akan kembali cerita dengan istrinya. Istrinya sampai waktu itu sudah merasa sedih tapi tetap masih menghibur sang suami tercinta Mas Randy itu supaya tidak patah semangat. Jadi Mas Randy bercerita dia sempat hampir bunuh diri kan. Hampir sempat bunuh diri. Jadi sudah merasa gimana ya, hidupnya itu sudah tidak ada artinya gitu. Mungkin karena sebenarnya pas itu masih malam-malam pertama atau masih pengantin baru, masih aroma-aroma kembang pengantin ya. Mas Randy tidak bisa melakukan tugas. Jadi kemudian akhirnya Mas Randy datang ke salah satu orang lagi karena para paranormal yang satu yang ini itu belum bisa mengatasi. Akhirnya dapat saran dari temannya untuk mendatangi salah satu orang yang ada di Jawa ya, Kemudian Mas Randy bersama istrinya ke sana. Kemudian Mas Randy disuruh pergi ke salah satu gunung yang ada di Jawa sana. Di sana disuruh mengambil akar pohon, saya lupa namanya, dan Mas Randy juga lupa untuk menyebutkan akar pohon tersebut. Kemudian disuruh mengambil 3 helai akar itu. Akar itu seperti pohon beringin itu kan ada akarnya keluar gitu, banyak banget itu. Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Jadi disuruh mengambil ke salah satu gunung yang ada di Pulau Jawa, kemudian dibawa ke tempat orang pintar tersebut ya. Kemudian ketiga akar itu sesampainya di tempat dukun ya, ke tempat dukun gitu aja biar tidak ribet saya membahasnya. Dibawa ke tempat dukun, akarnya itu diikatkan ke burungnya Mas Randy ya. Diikatkan ke burungnya Mas Randy untuk membuang sial itu. Jadi mungkin di setiap wilayah
atau bahasa Jawanya seje desa mawa cara, beda tempat beda cara. Jadi seperti itu buat teman-teman yang ya beda cara ya, cara melepaskan ikatan atau melepas santet ya, dianggap aja itu kena santet gitu, kena santet burungnya sampai tidak bisa berdiri itu sampai bertahun-tahun, sampai hampir 2 tahun itu Mas Randy itu. Tahun 2014 sampai tahun 2016 itu yang dirasakan siksa batin yang sangat luar biasa ya. Jadi akhirnya setelah pulang dari dukun itu, waktu itu Mas Randy cerita pulang dari tempat dukun itu naik bis ya. Jadi burungnya masih dalam keadaan diikat 3 akar pohon itu ya. Setelah dibaca-bacain doa dari sana itu ya, terus dibawain disuruh minum ramuan-ramuan jamu ya. Ini bukan air putih, ini langsung berbentuk jamu, memang jamu yang berasal dari kunyit, jahe dan lain-lainnya itu ya. Itu disuruh minum selama sampai sembuh ya. Itu 1 botol itu disuruh minum sampai sembuh ya. Terus singkat cerita, akhirnya sudah ke 7 hari itu ikatan tali akar itu akhirnya lepas sendiri ya. Padahal sudah ditali cukup kencang ya. Itu akarnya itu diikatkan tali, bukan tidak dibungkus kain, tidak, cuma 3 akar itu ditalikan di burungnya, di titiknya itu ditalikan di situ ya. Akhirnya pas ke 7 hari, pas airnya habis, alhamdulillah lepas sendiri. Dan disitulah kebangkitannya Mas Randy untuk memulai hidup baru, katanya seperti bayi yang baru lahir. Di situ langsung berdiri tegak perkasa ya. Jadi poin dari video ini, Mas Randy itu berpesan, jadi buat siapapun juga ya, jangan sampai menyakiti orang lain ya, kalau tidak pengen menerima akibatnya ya. Jadi karena itu Mas Randy benar-benar merasa bersalah, dan juga akhirnya setelah sembuh juga sempat mendatangi sang janda togut atau janda pirang tersebut ya, dan alhamdulillah sang janda waktu itu juga sudah menikah. Jadi akhirnya pertemuan kedua belah pihak itu menghasilkan kesepakatan untuk melupakan masa lalu bersama ya. Akhirnya sudah tidak ada masalah, dan si janda pirang itu juga minta maaf karena sudah menyakiti Mas Randy, dan Mas Randy juga menyakiti si janda pirang. Akhirnya sampai sekarang itu Mas Randy bercerita sama sang janda pirang atau mantannya dulu itu sekarang seperti saudara adik perempuannya sendiri ya. Akhirnya sudah tidak ada masalah. Dan sebenarnya itu sang janda juga pernah bercerita ke Mas Randy dan istrinya kalau dia waktu itu dibawa emosi, memang dia akhirnya pergi ke tempat orang yang mengerti sampai jauh-jauh menghabiskan uang puluhan juta untuk menyakiti Mas Randy itu ya. Terus kemudian merasa menyesal, setelah setahun itu merasa menyesal ya, menyesal. Kemudian dia pergi ke tempat orang yang disuruh tadi, orang tersebut sudah meninggal dunia. Akhirnya gimana lagi ya, akhirnya takdir mungkin sudah dijalankan seperti itu yang dialami, akhirnya dipertemukan kembali dan sekarang seperti menjadi saudara. Jadi poinnya buat teman-teman yang dimanapun berada itu, biar kita sesama orang itu jangan sampai menyakiti dan juga menghina orang lain, menghina fisik, menghina apa-apa, pokoknya jangan sampai menyakiti orang lain. Jadi tujuannya, poinnya di situ, pesannya Mas Randy ya. Mas Randy dari Kota B, saya doakan semoga dilancarkan rezekinya. Oke, cukup sekian dulu konten saya, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi seperti itu.